Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahji ila yaumiddin. Wa qad qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدعة والضلالة ومن النار اللهم آمين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فاعلموا فإن التقوى هي وصية رب العالمين للأولين والآخرين كما قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, khatib mengajak jemaah sekalian, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tentunya sekiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya kita akan kembali kepada diri kita. Dan kalau kita kufur, tidak akan sedikit pun mengurangi
kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah firmankan, "Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia bersyukur pada dia sendiri. Manfaatnya akan kembali pada orang tadi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan tatkala seorang hamba tadi dia akan bersyukur, dia kufur atas nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah tetap Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Kalau kita manusia, seluruh manusia yang ada kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, tidak sedikit mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting bagi kita. Karena betapa banyak telah Allah berikan kepada kita yang dijamin kita tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Dan tatkala dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka dijamin tidak akan mungkin kalian bisa menghitung berapa nikmat Allah yang telah Allah berikan tersebut. Maka wajar dan patut, bahkan wajib bagi kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kemudian di hari yang mulia ini, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita, mendorong kepada kita, memotivasi kita untuk senantiasa kita memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau bersabda, "Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang dia berselawat padaku satu kali, maka Allah akan membalas kepada orang tadi sholawat 10 kali. Dan mana sholawat Rabb Allah kepada hambanya adalah pujian Allah kepada hamba tadi di kalangan para malaikat yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita berada di penghujung tahun 2025. Yang tanpa terasa waktu begitu cepat. Dan di hari ini pun kita berbarengan dengan bulan yang Allah muliakan, yang di bulan Rajab. Yang mana dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan di Islam ini ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sungguhnya jumlah bilangan bulan dalam tahun ini ada 12 bilangan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang mulia, ini bulan Rajab, yang dimana kita saat ini ada di bulan tersebut. Yang tentunya perbuatan kebaikan yang bila dilakukan di bulan yang mulia di antara bulan Rajab ini, maka kebaikan tersebut akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan juga keburukan, kebatilan, kemaksiatan yang jika kita lakukan di bulan yang mulia bulan Rajab ini, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Maka kita harus senantiasa memperhatikan waktu-waktu yang kita lalui. Karena tentunya hakikatnya kita manusia adalah bagian dari waktu-waktu yang ada. Sebagaimana berkata Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Ya ibn Adam, innama anta ayyam." Bagaimana Adam, wahai manusia, bahwa sesungguhnya kalian adalah bagian dari hari-hari. Kullama dabal yaum, tatkala pergi satu hari dari kalian, zahaba ba'duka, maka pergi sesuatu dari kalian. Hari ini tanggal 26 Desember, yang disadari ataupun tidak, usia kita semakin bertambah. Yang dulunya 30, besok 31, dunia 40, besok 41, yang dulu 60, besok 61, dan seterusnya. Namun bagaimana sikap kita melihat fenomena ini? Apakah kita selaku muslim, yang mana muslim ini penuh aturan,
yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah ciptakan kita manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai waktu yang kita lewati kosong dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berjalannya waktu, bertambah usia kita, khawatir jangan sampai amal kita tidak bertambah. Yang bertambahlah maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iyadzubillah. Yang hal ini menjadi perhatian khusus oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, la tadamu ala syai'in nadmi ala yaumin. Tidaklah sesuatu penyesalan yang saya lakukan, yang saya rasa berat, kecuali penyesalanku pada hari. Gharabat syamsuhu naqata fihi ajali walam yajid fihi amali. Setiap hari matahari terbenam, tetapi amalku enggak bertambah, dan ajalku akan semakin dekat. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu pada zamannya, yang tentu zaman beliau penuh dengan ketaatan, jauh dari kemaksiatan. Kita hari ini kemaksiatan terbuka bebas, ketaatan sungguh sangat susah kita paksakan untuk kita jalankan di saat-saat ini. Maka hal ini perlu kita perhatikan berkaitan dengan berjalannya waktu. Tidak begitu saja kita lewati tanpa ada bekas, tanpa perhatian khusus terkait waktu ini. Karena Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna a'mara ummati baina sittin ila sab'in." Bahwasanya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Wa qallahum yazuzu dzalik. Dan sedikit orang yang lebih di antara itu. Ada orang mungkin usianya 80, bahkan 100. Secara holidnya, secara umumnya, umur umat beliau adalah antara 60 dan 70 tahun saja. Kalau kita melihat itu, sabda beliau SAW, umur kita sekarang berapa, sisa kita berapa, amalan kita berapa, maksiat kita berapa. Wajar tatkala sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin, orang nomor 3 setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan pesan kepada kita kaum muslimin agar senantiasa kita mengkalkulasi, menghitung-hitung diri kita sebelum kita nanti dihitung. Sahabat Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, bahwasanya irtaharid dunya mudbiratan. Bahwasanya dunia ini berjalan menjauhi kita. Wartahalil akhiratu muqbilatan. Dan akhirat berjalan mendekati kita. Wa likullihima banun. Dan antara dunia dan akhirat ini ada memiliki anak-anak. Pesan beliau bagaimana? Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Kemudian beliau mengatakan lagi, bertegas lagi, kenapa beliau mengatakan seperti itu? Fa inna dunya amalun wala hisab wa hudan hisabun wala amal. Ketahuilah bahwasanya di dunia ini kita beramal dan tidak ada hisab, tapi di akhirat nanti adanya ada hisab saja, enggak ada amal. Maka wajar beliau mengatakan, jadilah kita menjadi anak-anak akhirat dan jangan jadi kita menjadi anak-anak dunia. Dunia hanya tempat kita bercocok tanam. Maksimalkan waktu yang tersedia untuk mengumpulkan amal kepada kita di akhirat nanti. Karena apa? Nanti di akhirat kita tidak ada satu pun yang bisa beramal di sana. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut, tatkala datang
kepada salah seorang di antara kalian kematian. Qala rabbi irji'un la'alli a'mala shalihan ma taraktu. Wahai Rabb, wahai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa melakukan amal kebaikan yang telah aku lupakan. Penyesalan seorang yang telah meninggal. Tidak ada ya, penyesalan letaknya ada di depan. Penyesalan pasti ada di belakang. Masalahnya adalah kalau kita menyesal di akhirat nanti, apa yang kita lakukan? Maka wajar sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, jadilah kalian anak-anak akhirat. Gunakan dunia ada untuk beramal, karena di dunia ada tempat beramal dan tidak ada hisab, tetapi di akhirat ada tempatnya hisab, tidak ada. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwasanya seorang cerdas adalah orang yang dia senantiasa memperhatikan diri dia dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah kematian. Orang cerdas adalah orang yang dia senantiasa memperhatikan diri dia dan beramal untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Kemudian beliau bersabda, wal ajizu man ittaba'a nafsu hawaha. Dan orang-orang yang pandai, orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang senantiasa nafsunya, dirinya senantiasa mengikuti nafsunya dia. Orang-orang senantiasa dirinya mengikuti apa yang ada di atau apa yang menjadi nafsunya dia. Wa tamanni 'ala Allahil amani. Orang tadi, orang pandir tadi, orang bodoh tadi adalah senantiasa berandai-andai kepada Allah, tapi berandai-andai saja. Ingin masuk surga tapi nggak beramal. Ingin masuk surga tapi melakukan perbuatan kemungkaran, kemaksiatan. Waliyadzubillah. Maka kita kaum muslimin yang senantiasa menjaga khutbah kita ada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan bahwasanya orang cerdas adalah orang senantiasa dia mengkalkulasi diri dia, melihat diri dia, kemudian beramal untuk persiapan setelah kematian. Orang yang paling kita jadikan idola kita, qudwah kita, yang telah Allah jamin masuk surga, tidak ada selain beliau sallallahu alaihi wasallam yang Allah jamin, maka wajib bagi kita selaku umatnya senantiasa untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kondisi waktu yang senantiasa bergulir, hari demi hari, pekan demi pekan, bukan bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, yang pada hakikatnya adalah mengantarkan kita kepada Rabbul Alamin. Berjalannya waktu, bergantinya tahun demi tahun, hakikatnya adalah mengantarkan kita kepada Rabbul Alamin. Semakin dekat usia kita, semakin dekat waktu kita untuk meninggalkan dunia ini. Maka sungguh sangat heran ketika kaum muslimin yang sudah kita pahami semuanya, kita tahu semuanya, di akhir-akhir tahun senantiasa mereka ikut-ikutan melakukan perayaan-perayaan. Kadang-kadang mereka itu membuang harta, menghabiskan waktu, begadang sampai malam, kemudian subuhnya tidak sholat.
ikut merayakan kebiasaan orang-orang yang tentunya itu bukan contoh Nabi kita Muhammad SAW. Para ulama sepakat bahwasanya perayaan di akhir tahun adalah bukan bentuk dari ajaran Islam. Jadi banyak ungkapan di dalamnya, buang-buang harta, buang-buang waktu. Al-Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu rahimahullah taala beliau mengatakan, idaatul waqt asyaddu minal maut. Bahwasanya membuang waktu itu lebih bahaya dibanding kematian. Idaatul waqt taqwaka minallahi wal akhirah. Menyejakan waktu itu memutus kalian dari Allah dan dari akhirat. Wal maut taqwaka minad dunya. Kematian hanya memutus kalian dari dunia saja. Maka pada kesempatan yang berlagi ini, di akhir tahun ini, kita kaum muslimin menjadikan pergeseran waktu menjadi peringatan. Hakikatnya kita adalah sudah semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan yang perlu kita berharap apa yang telah kita siapkan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita pasti tentunya ketika bertemu Allah ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang nantinya berjumpa dengan Allah kita tidak mau masuk surga. Orang yang hatinya bersih, pikirannya sehat, pasti dia tatkala nanti berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, dipanggil Allah, dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, pertolongan di akhir tahun ini. Ya. Senantiasa kita bisa memperhatikan waktu-waktu kita, bisa menggunakan waktu yang ada untuk senantiasa beramal kebaikan. Yang dengan amal tadi kita berharap kita menjadi orang yang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap di akhir tahun ini Allah jauhkan kita dari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Allah lindungi kita dari perbuatan kemaksiatan, perbuatan kemungkaran yang dengan hal tadi khawatir kita akan bisa masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'iyadu billah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud fayaqdir hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahabbuli 'afiyatik wa fujati ni'matik wa jami sakhatik. Rabbana fil lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wadkhululis shalah, wadkhululis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام